Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja 1 Jam Saja Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berdoa agar setiap kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja dalam segala hal. Kekasih Tuhan, hidup itu seringkali terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Ada saatnya kita merasa di puncak keberhasilan, namun ada juga masa-masa ketika segalanya tampak tidak pasti dan di luar kendali. Beberapa orang mengejar kekayaan dan popularitas, ya, berharap bahwa itu akan memberi mereka kepastian dan kebahagiaan. Namun, apakah benar demikian? Ray Kroc lahir pada 5 Oktober 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat, ya. Sejak muda ia dikenal sebagai pekerja keras yang mencoba berbagai pekerjaan. Ia pernah menjadi pemain piano, agen real estate, ya, hingga sopir ambulans. Dan itu terjadi saat Perang Dunia Pertama. Namun jalan menuju kesuksesan tidak mudah bagi Kroc. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai salesman, terutama menjual cangkir kertas dan kemudian mesin milkshake bernama multi-mixer yang bisa membuat 5 milkshake sekaligus. Ia bekerja untuk sebuah perusahaan yang namanya Prince Castle dan penjualan mesinnya sempat sukses. Tetapi seperti yang tadi kita bicarakan di depan, hidup itu tidak selalu di atas. Ya, penjualan dari Ray Kroc ini menurun ketika restoran-restoran beralih ke cara yang lebih murah untuk membuat milkshake. Dan tahun 1954, kekasih Tuhan, Ray Kroc menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Ia menerima pesanan 8 mesin multi-mixer dari sebuah restoran kecil yang bernama McDonald's. McDonald's ini dimiliki oleh 2 bersaudara, ya, Richard and Maurice McDonald di San Bernardino, California. Kroc ini penasaran, kasih Tuhan, ya, mengapa satu restoran kecil bisa membutuhkan 8 milkshake mesin sekaligus. Dan ketika ia berkunjung ke sana, ia sangat terkesan dengan sistem operasional dari McDonald's. Restoran ini menggunakan sistem dapur yang efisien seperti jalur produksi pabrik, di mana makanan disajikan dalam hitungan detik dengan standar kualitas yang sama setiap kali diproduksi. Ya, tidak seperti restoran tradisional, McDonald's memiliki menu sederhana, ya, hanya menjual hamburger, kentang goreng, dan milkshake. Nah, dari melihat ini, Kroc langsung melihat potensi yang luar biasa dalam model bisnis ini. Ia kemudian meyakinkan McDonald's untuk memberinya franchise, ya, franchise license, untuk dia bisa kembangkan, untuk dia bisa sebarkan ke seluruh penjuru. Dengan tujuan, ya, membuka lebih banyak cabang, ya, di seluruh Amerika. Dan mulai dari sana, Ray Kroc membuka cabang pertamanya di Des Plaines, Illinois pada tahun 1955 dan mendirikan McDonald's Corporation. Ia mulai mengembangkan jaringan waralaba dengan strategi-strategi yang jenius. Namun kekasih Tuhan, lagi-lagi, ya, perjalanan Kroc itu tidak mulus. Hubungannya dengan McDonald bersaudara memburuk karena perbedaan visi. Akhirnya setelah bersitegang sekian lama, Kroc membangun restoran McDonald's-nya sendiri di dekat restoran asli McDonald bersaudara. Jadi setelah bertikai, akhirnya si Kroc ini membangun restoran McDonald sendiri berseberangan, ya, bersebelahan dengan restoran McDonald yang asli. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah restoran McDonald yang asli itu bangkrut. Di bawah kepemimpinan dari Ray Kroc, ya, McDonald's-nya berkembang pesat hingga menjadi jaringan restoran terbesar di dunia. Di balik kesuksesannya, ya, kekasih Tuhan, Ray Kroc dikenal sebagai orang yang ambisius. Dan terkadang dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Pada akhirnya, meskipun dia mencapai puncak kekayaan dan ketenaran, kehidupannya tetap dipenuhi dengan tantangan, konflik, dan bahkan kegelisahan. Di usia senjanya, Ray Kroc jatuh sakit dan harus menjalani pengobatan yang panjang.
Kekayaannya tidak bisa membeli waktu atau menghindarkan dirinya dari kematian. Dia meninggal dunia pada tahun 1984, yang meninggalkan warisan besar dalam dunia bisnis, tetapi tidak membawa satupun hartanya ke kehidupan setelah kematian. Kekasih Tuhan, kisah Ray Kroc mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan duniawi tidak akan pernah cukup jika kita tidak memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Kekayaan, ketenaran, dan pencapaian luar biasa di dunia ini bersifat sementara. Bahkan mereka yang memiliki segalanya tetap harus menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Salomo, ya raja yang memiliki hikmat, kekayaan, dan kejayaan lebih besar daripada siapapun di zamannya. Pada akhir hidupnya dia berkata, "Kesia-siaan belaka," kata pengkhotbah, "kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia." Ray Kroc mungkin berhasil membangun kerajaan bisnisnya. Tetapi apa artinya semua itu jika dia tidak mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang kekal? Dan hari ini kekasih Tuhan, kita akan bercermin, ya, kita akan refleksi kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan tentang waktu, ketidakpastian, dan hikmat. Dan kita akan mendasarkan semua kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Pengkhotbah. Ada 3 kebenaran yang diberikan pengkhotbah tentang waktu, ketidakpastian, dan hikmat. Yang pertama, waktu berada di tangan Tuhan. Kita baca di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Kekasih Tuhan, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa hidup ini terdiri dari berbagai musim. Ada waktu untuk lahir, ya, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk menuai. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, karena Tuhanlah yang menentukan waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau saya di sini boleh bertemu dengan kekasih Tuhan yang bisa live streaming, ya, secara digital, ya, di TikTok, di media dari Radio Sangkakala. Ini waktunya Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol ini semua. Kalau kita bisa berada, bisa bertemu lewat on air seperti ini, wah, sungguh kita berbahagia. Kita bisa merefleksi kehidupan kita, ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus pun juga memahami pentingnya waktu dalam setiap aspek kehidupannya. Yesus tidak pernah terburu-buru oleh harapan manusia, atau bahkan tertekan oleh harapannya manusia. Tidak. Dalam pelayanannya, Yesus menunggu waktu yang tepat untuk bertindak sesuai dengan kehendak Bapanya. Yesus memulai pelayanannya setelah usia 30 tahun. Ya, tidak lebih cepat atau lebih lambat. Bahkan yang menarik lagi dalam kisah Yesus, ketika sahabatnya, yaitu Lazarus, sakit dan mati, Yesus tidak langsung datang. Ya, orang mungkin manusia akan berkata, "Gimana sih? You bestinya kok nggak langsung datang?" Wah, kan gitu kan. Seringkali kan kita sama teman juga begitu. "Gimana sih? Ini teman lu sendiri, mungkin saudara lu sendiri, ya sakit, kamu nggak mau datang," dan sebagainya. Tetapi Yesus bukan tipe orang seperti itu. Yesus adalah tipe orang yang dia harus taat kepada kehendak Bapanya di surga. Karena dia tahu ada waktu yang telah ditetapkan untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kenapa kok Yesus harus menunggu sampai Lazarus mati, ya, setelah 3 hari, ya? Kenapa? Karena Yesus akan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ya, Yesus akan menunjukkan bahwa mujizat itu masih ada dalam kehidupan manusia. Dan kekasih Tuhan, kita ini harus menyerahkan waktu kita ini kepada Tuhan. Ya, banyak orang merasa terlambat mencapai impian mereka atau frustasi karena sesuatu tidak terjadi sesuai harapan mereka. Ya, mereka lupa bahwa Tuhan ini sedang memiliki rencana yang lebih baik dan waktu yang lebih sempurna dari yang manusia pikirkan. Dan ini kita perlu terapkan dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan, ya. Jangan buru-buru. Ya, dalam bisnis banyak pengusaha sukses mengalami kegagalan sebelum akhirnya berhasil.
Contohnya banyak sekali ya. Saya mencatat di sini ada Jack Ma ya, pendiri Alibaba, ditolak berkali-kali sebelum akhirnya dia sukses. Dan apalagi kita yang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita perlu mempercayakan waktu kita ini kepada Tuhan. Dan kita harus tetap setia dan teguh, tidak menyerah dalam waktu yang sedang dibikin atau dirangkai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam karir kita, mungkin kita saat ini sedang merasa, aduh, karirku kok begini aja ya, tidak berkembang, ya, hanya gini, pekerjaan yang membosankan dari hari ke hari, mungkin dimarahin bos setiap hari, ya. Tetapi kekasih Tuhan perlu ingat bahwa Tuhan bisa menggunakan masa itu untuk apa? Untuk membentuk karakter kita sebelum memberikan promosi yang lebih besar dari yang kekasih Tuhan sekarang alami. Contohnya di Alkitab, Yusuf. Yusuf sebelum menjadi raja penguasa ya di Mesir, dia harus melalui penjara. Waduh, siapa yang bisa mau gitu ya kalau misalkan kekasih Tuhan diberikan sebuah blueprint yang jelas. Kamu harus melalui penjara dalam hidupmu, harus melalui lembah yang kelam. Masa mau? Ayo, siapa di sini yang mau? Kalau tahu planningnya Tuhan harus melalui lembah yang kelam. Ada yang mau? Nah, kalau yang mau silakan ya komen itu ya di TikTok ya. Oke, saya mau ya, saya doakan biar kemauannya terpenuhi oleh Tuhan. bukan seperti itu, tapi gini dikasih Tuhan ya. Kita itu terkadang terlalu jauh berpikir sesuai dengan kehendaknya manusia daripada berpikir melalui kehendaknya Tuhan. Ya, setiap proses dalam kehidupan kita, setiap waktu dalam kehidupan kita, itu tujuannya untuk rangkaian yang jauh lebih indah dari apa yang kita pernah bayangkan. Dalam keluarga juga begitu kasih Tuhan ya. Banyak pasangan yang menunggu bertahun-tahun untuk memiliki anak. Akhirnya tidak sabar ya kan. Wah, akhirnya suaminya merasa istrinya tidak bisa memiliki anak, akhirnya suaminya nyeleweng ya kan dengan alasan, ya istriku tidak bisa memberikan keturunan dan sebagainya dan bla 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 dan sebagainya. Istri juga demikian, wah suamiku tidak bisa memberikan keturunan. Dia akhirnya mungkin mengambil jalan pintas dengan menikah siri dengan orang lain. Dan kejadian seperti ini juga tercatat di Alkitab. Abraham dan Sarah itu harus menunggu lama sebelum menerima Ishak. Ya, akhirnya apa? Abraham salah langkah gitu kan. Sarahnya menyetujui juga. Wah, ini kan jadi kacau ya. Tapi kekasih Tuhan ya, ayo kita jangan meniru Abraham dan Sarah yang salah langkah. Itu jadikan sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita ya. Ketika kita tetap dengan janjinya Tuhan, percayalah janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Buktinya Ishak pun dilahirkan. Ya kan? Kan sayang sekali kan Abraham harus memiliki istri yang lain untuk melahirkan keturunannya. Ya, kurang percaya kepada Tuhan, kurang mempercayakan waktunya kepada Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, ayo jangan hanya fokus pada kapan sesuatu itu harus terjadi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kekasih Tuhan semua. Kita masuk yang poin kedua, tentang ketidakpastian. Ya, ketidakpastian itu adalah bagian dari hidup. Kita baca di Pengkhotbah 11 ayat yang kelima. Ya, Pengkhotbah 11 ayat yang kelima. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kekasih Tuhan, hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua rencana kita akan berjalan sempurna. Oleh karena itu, kita perlu memiliki iman yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang apa? Yang mengetahui segala sesuatu. Tuhan Yesus itu kan pencipta dunia, termasuk pencipta saudara dan saya. Jadi, itulah alasan kuatnya kenapa kok kita harus mempercayakan ketidakpastian ini kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi. Kalau manusia ini hanya sebatas merencanakan. Bukankah Alkitab juga mencatat bahwa manusia itu merencanakan, tetapi Tuhan yang menetapkan. Ya, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yesus pun mengajarkan bahwa kita tidak boleh terjebak
dalam kekhawatiran tentang masa depan. Ya, mungkin karena ketidakpastian itu menimbulkan kekhawatiran. Kata orang 2025 adalah tahun resesi dan sebagainya dan sebagainya. Ayo kekasih Tuhan, ini saatnya untuk kita praktek kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin kita sekarang berada di dalam lembah kekelaman, tapi dengan Tuhan akan selalu ada harapan. Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena kalau hidup kita itu tidak kita jaga, maka kita pun tidak bisa, kekasih Tuhan, ya, mendapatkan makanan dan minuman dan pekerjaan yang layak. Itu sebabnya firman Tuhan itu luar biasa, ya. Kehidupan kita itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita mau berusaha sebaik apapun, kalau tubuh kita sakit-sakitan, ya kita nggak akan mendapatkan sebuah karir yang jelas. Ya, mungkin kita akan diberhentikan oleh perusahaan karena sering sakit-sakitan. Nah, kekasih Tuhan, ayo kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari hidup, dan kita perlu menyerahkan itu untuk kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan perencanaan manusia, tetapi percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Ya, bukan berarti kasih Tuhan ya harus kita diam saja tanpa merencanakan. Bukan seperti itu. Kita tetap harus merencanakan. Kita tetap harus mengeksekusi rencana kita. Nah, banyak orang itu kasih Tuhan salah kaprah di sini. Ya, percaya rencana Tuhan indah. Yes, percaya, amin, rencana Tuhan indah. Tapi tanggung jawab pribadi tidak merencanakan apa-apa dalam hidupnya, ya, santai-santai terus. Nah, inilah salah kaprahnya kita. Ya, kita percaya Tuhan, tetapi bukan berarti kita tidak merencanakan apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada satu orang pun yang mau gagal dalam hidupnya, tapi yang ada adalah gagal membuat perencanaan, dan akhirnya gagal pula hidupnya. Setiap perencanaan, ya kekasih Tuhan, itu bisa saja ada kemungkinan untuk gagal. Tapi kalau kita tidak merencanakan, artinya kita memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan. Jadi sekali lagi, kekasih Tuhan, ya, ada penekanan di sini. Setiap perencanaan itu nggak bisa menjamin sebuah keberhasilan. Pasti ada kegagalan, ada kemungkinan untuk gagal. Tetapi kalau kita tidak merencanakan, artinya kita memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan. Kalau ada rencana yang sudah dijalankan dan gagal, itu artinya kita sudah berhasil menemukan rumusan yang gagal. Jadi kita mendapatkan apa? Mendapatkan sebuah hikmat baru, mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Oh, ternyata rencanaku yang itu ketika dieksekusi tidak berhasil. Nah, beda cerita kalau kita tidak pernah merencanakan, ya, artinya kita ini tidak pernah mendapatkan ilmu baru tentang sebuah kegagalan. Yang berujungnya apa? Ya, kehidupan kita akan gagal total. Dan kita perlu mengandalkan Tuhan Yesus, ya, di tengah ketidakpastian. Mungkin kekasih Tuhan saat ini sedang gelisah dengan perusahaannya, ya, mau mengembangkan kemana ini, Tuhan mau cari opportunity apa yang baru. Ayo kita doa, kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Selain kita merencanakan untuk kita menjalin networking yang baru, mungkin kekasih Tuhan perlu hire a new employee, ya, employee yang bagus, ya, yang punya daya strategic thinking yang bagus. Untuk apa? Untuk mendukung, untuk mensupport visi yang kekasih Tuhan punya. Ya. Jadi kekasih Tuhan, jangan takut akan masa depan. Hidup ini penuh ketidakpastian, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Percayakan hidupnya kekasih Tuhan kepada Tuhan Yesus, dan percayalah pasti akan selalu ada jalan keluar yang disediakan. Yang ketiga, kekasih Tuhan, hikmat sejati adalah takut akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kekasih Tuhan, pada akhirnya bukan harta,
bukan kekuasaan atau kesuksesan yang membuat hidup kita berarti, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa fokus hidup kita bukan pada harta duniawi, tetapi pada hal-hal yang kekal. Usia kita tidak ada yang pernah tahu kasih Tuhan ya. Ada yang 17 tahun sudah dipanggil Tuhan, ada yang 20-an dipanggil Tuhan, ada yang 30-an dipanggil Tuhan. Ya, barusan ini 3 minggu yang lalu teman saya SMA dipanggil Tuhan juga. Nggak ada yang pernah tahu ya, usia-usia yang sama. Nggak ada yang pernah tahu. Apa yang mau kita kejar dalam hidupan ini? Kalau kita kejar harta duniawi, kita kehilangan kekekalan. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus dengan segala jerih payahnya, dengan besarnya cintanya kepada manusia untuk menyediakan kekekalan itu dengan syarat percaya kepada Yesus sampai akhir hayat. Matius 6 ayat 19-20 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Hikmat sejati bukanlah kepintaran dunia, tetapi hidup dalam takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dan mengapa kita harus hidup dalam takut akan Tuhan? Ya karena kita ini berada di dalam dunia yang tidak takut akan Tuhan, yang dalam dunia yang sering menarik iman kita untuk menjauh dari Tuhan dan percaya pada hikmatnya dunia. Banyak orang sukses yang akhirnya kehilangan segalanya karena tidak memiliki hikmat dalam mengelola kekayaan mereka. Ya, banyak juga keluarga yang hancur ya, yang tadinya akur suami istri karena pengaruh dari dunia, hikmatnya dunia masuk dalam kehidupannya, akhirnya berantakan, ya kan? Istrinya cerai, punya suami lagi, suaminya nikah lagi, misalkan ya, istrinya jadi banyak dan lain sebagainya. Kenapa sih kok terjadi dunia yang seperti ini? Ya karena hikmat Tuhan diabaikan. Sebenarnya hikmat Tuhan itu untuk membuat kita menjadi manusia yang berbahagia di bumi, ya, dan mendapatkan keselamatan di kehidupan kekal. Itulah hikmatnya Tuhan, itulah kemauannya Tuhan dalam kehidupan manusia. Tapi seringkali kekasih Tuhan, manusia ini bengal, ya, manusia ini ingin melakukan sesuai dengan hikmatnya sendiri. Padahal hikmat Tuhan itu menolong kita dalam setiap kesesakan yang kita lalui. Demikian juga kekasih Tuhan kalau dalam karir, ya hikmat Tuhan itu menolong kita untuk tidak hanya mengejar jabatan, tetapi menjadi pemimpin yang berintegritas dan berdampak bagi banyak orang. Ya kita sering sekali melihat kan, dan akhir-akhir ini kita mendengar berita-berita yang viral di sosial media, ya kan? Oh, direkturnya, wah perusahaan BUMN, wah melakukan korupsi besar gitu ya. Kekasih Tuhan bisa baca sendirilah ya berita-berita itu. Itu kan sungguh memalukan ya, menjadi pemimpin yang tidak berintegritas. Di saat bangsa kita ini seperti ini, mereka bisa foya-foya ya dengan mengoplos. Wah, itu kan. Ya, itulah karena apa? Karena hikmat Tuhan tidak dipakai. Hikmat manusia dipakai, maka akan terjadi kekacauan. Apapun profesinya kasih Tuhan ya, ayo kita sama-sama memakai integritas, ya hikmatnya Tuhan, bukan hikmatnya manusia, hikmatnya Tuhan. Kasih Tuhan sebagai seorang pengajar, ayo didik studentnya dalam apa? Dalam kebenaran firman Tuhan. Ya boleh ilmu-ilmu tentang marketplace, tentang apapun boleh diberikan, tapi dasarnya ini adalah apa? Dari kebenaran firman Tuhan. Bisnis apapun ya, asalkan tidak menentang dari kebenaran firman Tuhan, lakukan dengan baik. Sales sebagai seorang salesman ya, atau kasih Tuhan sebagai seorang leader atau operational manager, ayo ajarkan untuk timnya ya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya jangan menipu sini sana ya, jangan menjelek-jelekkan produknya orang. Karena apa? Karena ini loh Tuhan tuh maunya kita itu hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya. Nanti kasih Tuhan bisa menikmati ya, oh betapa indahnya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. So, apa kesimpulan kita hari ini? Ray Kroc ya, tadi pendiri McDonald's, berhasil membangun bisnis raksasa yang mendunia. Namun di akhir hidupnya,
Dia tetap manusia fana yang tidak bisa membawa kekayaannya ke kehidupan setelah kematian. Salomo, penulis kitab Pengkhotbah yang memiliki kekayaan dan kejayaan luar biasa, akhirnya menyadari juga bahwa semuanya itu sia-sia tanpa Tuhan. Kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kita hari ini tentang waktu, ketidakpastian, dan hikmat dalam hidup kita. Waktu itu berada di tangan Tuhan. Percayakan semua waktunya yang kita punya di dalam tangan Tuhan. Yang kedua tadi, ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Ya, ayo embrace ya ketidakpastian ini. Ayo kita rangkul ketidakpastian ini. Dengan apa? Dengan kita tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita memiliki kepastian. Terutama kepastian tentang keselamatan itu sendiri. Dan yang terakhir, hikmat sejati adalah takut akan Tuhan. Ayo kita lakukan semua yang kita punya dalam kehidupan ini. Profesi apapun, kita pakai hikmat Tuhan, bukan hikmatnya manusia. Karena di dalam hikmatnya Tuhan, semua akan ada jalan keluar, ada ketenangan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, mulai hari ini, jangan hanya mengejar kesuksesan duniawi ya, tetapi kejarlah Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kunci kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan yang sejati. Matius 24 ayat yang ke-35 berkata demikian, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin.